Halo teman-teman, di video kali ini saya bakalan nge-share bagaimana kita cara menginstal software Flash Tool by Android. Jadi software ini digunakan untuk flashing Sony Xperia yang dari versi Android 8 ke bawah ya, Oreo ke bawah. Untuk yang versi Pi belum support ya. Jadi di tutorial ini saya akan share lengkap bagaimana cara install serta disable driver signature serta install drivernya sekalian. Kemudian nanti ada juga saya jelaskan apa beda-bedanya Flash Tool setiap versinya begitu ya. Oke, baik, yang pertama tentunya kita harus download dulu Flash Toolnya. Kita bisa download di sini nanti. Sini nanti saya akan berikan linknya. Kemudian setelah kita download, sebaiknya jangan dulu diinstal ya. Kita disable dulu driver signature-nya. Untuk disable driver signature caranya, saya cut dulu screen-nya. Nah, jadi untuk install disable driver signature-nya, kita pilih ini ya, kita restart PC-nya. Tapi sebelum restart kita tekan shift dulu, nah seperti ini, shift dan restart. Tetap kita hold shift-nya ya. Jika sudah tampil seperti ini, kita pilih troubleshoot, advanced option, kemudian ini startup setting, tekan restart. Nah, di sini sudah ada pilihan-pilihannya. Jadi kita pilih yang nomor 7 ini, disable driver signature enforcement. Tekan 7. Kita kembali lagi ke screen ya. Nah, tadi sudah kita disable driver signature-nya, kemudian kita buka, kita ekstrak dulu ya Flash Tool yang kita download tadi. Ini yang langsung install, sebagian ada yang zip ya, ini yang seri isi. Ini versi 9.22.3. Kita pilih next lagi, next. Jadi penggunaan kita disable driver signature tadi itu untuk menginstal driver ya, wajib itu ya. Apalagi untuk Windows 10, Windows 7 sebagian ada yang bisa langsung install tanpa disable driver signature. Tapi untuk Windows 10 ini, apalagi yang versi terbaru ini, wajib ya, karena driver Flash Tool ini bukan dari perusahaan resmi. Dan setelah kita finish, kita pergi ke tempat instalan Flash Tool tadi. Nah, di sini klik Flash Tool. Nah, di sini ada driversnya. Nah, kita install terlebih dahulu. Next. Nah, di sini ini kita wajib centang 2. Kemudian yang di bawah-bawah ini pasti nggak perlu install semua. Install saja yang sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini untuk driver-driver terbaru ya, mungkin seperti exit ke atas nggak ada karena ini versi 9.22, tapi bisa Flash Tool versi ini juga bisa digunakan untuk Flash Sony XZ series ke atas juga ya. Tapi pastikan bukan firmware yang Pi.
Kita pilih saja ini satu ya, Z5 ini aja untuk contoh saja. Dan kita klik install. Oke, next. Nah, jika teman-teman tidak mendisable driver signature tadi, driver yang di sini tidak akan terinstall, tidak akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi ini sudah berhasil, tandanya kita disable driver signature-nya. Kita klik install driver. Install lagi. Nah, kemudian sudah tercentang gini, berarti sudah ready to use. Klik finish. Nah, kemudian untuk menginstal driver handphonenya, jadi sebagian driver itu seperti exit ke atas itu nggak ada ya di flash tool ya, maksimal Sony Z5 Premium. Mungkin flash tool yang terbaru mungkin ada ya. Jadi untuk menginstalnya kita perlu menginstalnya secara manual. Kadang-kadang dia juga mau terinstall waktu saat nge-flash, jadi kita nggak perlu install lagi. Tapi untuk jaga-jaga aja gitu kan. Sini kita bakal install juga. Kita download dulu drivernya di Sony driver. Nah, di sini ya, bisa letakkan linknya di deskripsi. Kita pilih aja, contohnya kita mau pilih ini Exit Premium Driver. Kita download. Kita buka driver tadi ini ya, kita ekstrak terlebih dahulu. Kita bentar, kita ekstrak. Nah, ini dah. Nah, ini adalah drivernya, sudah kita ekstrak tadi. Jadi cara menambahkannya, buka device manager. Biasanya properties juga bisa di tempat di PC tadi, cuman di Windows 10 nya sudah terbaru ya. Device manager ini. Nah, ini dia action. Kemudian pilih add legacy hardware dan klik next. Manual ya, keluar bawah, install, langsung next saja. Nah, kita browse ke tempat kita letak download driver tadi, compress Exit Premium ini ya, Premium driver. Nah, ini yang ini dah bendanya, ini yang F, dan klik OK. Nah, ini kemudian klik next. Tunggu sebentar ya. Nah, jadi sampai sini dia sudah terinstall ya. Jadi pastikan juga untuk driver signature-nya teman-teman disable ya, seperti yang cara pertama tadi. Tapi ini apabila teman-teman menginstal driver ini setelah menginstal FlashTool tadi, kalau nggak perlu disable lagi. Biasanya driver signature-nya itu ter-enable kembali apabila kita telah merestart PC gitu ya. Jadi walaupun sudah terrestart, apabila teman-teman sudah menginstal driver mendisable driver signature sebelumnya, menginstal drivernya itu nggak bakalan hilang, tetap berada di PC. Jadi nggak apa-apa, aman, restart pun tetap bisa untuk flash. Oke, klik finish. Jadi kita sekarang disuruh untuk merestart gitu ya. Jadi kalau sebelum flash itu restart dulu PC-nya. Kemudian
Setelah berhasil menginstal driver, maka Flash Tool sudah bisa dihidupkan. Nah, jadi pastikan teman-teman saat pertama buka Flash Tool ini ya wajib terkoneksi dengan WiFi, juga punya internet, bisa hotspot juga. Karena pada saat pertama buka ini dia akan driver, nah ini akan sinkron dengan device di servernya. Di sini contohnya 131 device disinkron. Jadi waktu saat kita bundle firmware itu dia jenis handphone kita muncul di situ ya. Kalau kita punya koneksi WiFi, kalau enggak ya bahkan susah kita ngeflashnya. Jadi internet ini cuman butuh untuk saat pertama kali install saja, waktu saat flashing nggak perlu gitu ya. Jadi demikian aja sih yang perlu. Oh ya, untuk seri-seri Flash Tool-nya saya menjelaskan kalau versi 0.9.18 itu digunakan untuk flashing Sony lama ya, ataupun dari Marshmallow lah, maksimal untuk Marshmallow itu ya, untuk firmware Marshmallow 0.9.23 maksimal kalau nggak salah itu untuk Nougat, mungkin ada beberapa ya, versi Oreo yang support, dan untuk yang Oreo 0.9.25. dan untuk firmware Android Pie ke atas itu wajib menggunakan Refresher pada saat tutorial ini buat ya, karena Flash Tool by Android ini belum support. Pastikan ketika mendownload Flash Tool yang kita download itu versi Android ini. Jadi demikian saja tutorial untuk install Flash Tool-nya. Jika teman-teman memiliki kendala, silahkan beri saja komentar di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.